Boss, Halo. Bios, semua gadis sudah siap. Silakan pilih. Masih diam, cepat layani. Ash, sebenarnya aku mau tanya, ada yang mau pulang bersama aku, jadi pacar palsu buat hadapi orang tuaku. Kurang ajar. Kai cinta di KTV. Kamu meremehkan profesi kami. Kediam. Kuantar kau sampai ujung desa. Ada satu hal yang mau kusampaikan. Meski bunga sudah bermekaran, bunga layar di tepi jalan. Jangan kau petik. Jangan pernah melupakan aku. Hari ini kau beruntung. Aku lepaskan. Mantap. Makasih ya cantik. Sama-sama. Kau cari orang buat jadi pacar palsu. Menurut kamu gimana? Cantik, indah. Tapi yang selevel kamu pasti mahal kan? Aku juga nggak punya uang. Sudahlah. Kebetulan aku juga cari orang buat jadi pacar palsu. Aku nggak minta uang. Kita saling betul. Deng 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 deng. Karena segampang itu. Terus, Jangan ingkar ya. Ayo ke rumahmu dulu. Dasar kamu syuting lu. Lebih milih pacaran sama orang kampung daripada menepati janji tunangan. Hari ini aku mau lihat, kenapa kamu pilih cowok murahan ini? Orang sebentar lagi bawa pacarnya pulang. Kumpul. Dulu kami temukan Aran punya tubuh Kongming, lahir dengan bakat dewa, tapi hanya bisa terbuka saat bintang cinta bergerak. Semua dihapus, biar dia nggak tahu kebenaran dan jadi kalap. Hanya kami terpaksa memilih bersembunyi di desa kecil ini. Sekarang dia punya pacar. Kalau dia jodoh sejatinya, kita nggak perlu sembunyi lagi. Akhirnya, Akhirnya. ini rumahku. Agak sederhana, jangan keberatan ya. Masa sih? Tempatnya tenang banget. Aku suka. 这大潘家，谢天了，kamu putri besar keluarga Shu di ibu kota. Bilang suka tempat nggak ada apa-apanya ini. Kamu sendiri percaya? Omong kosong. Kamu sendiri percaya. Percaya atau nggak terserah kamu. Aku listeran. Masuk. Nanti Om dan Tante nunggi. apa nih? Itu Bagus sekali. Aku mau lah. Kalau orang tuamu tahu ini, kamu masih berani itu enggak? Ayah, ibu. Oh, ini dia. Om Tante, aku pacarnya Ran. Nama aku Shu Tingluan. Panggil saja Luan. Lihat, gadis ini cantik banget. Anuan, di sini anggap aja rumah sendiri. Jangan canggung. Ayo.
Oh, Tom. Aku kan anak kandung. Wen, di desa kami ini beda sama kota. Nggak ada makanan istimewa. Cuma yang lari di gunung, yang renang di air, hidangan sederhana. Jangan diremehkan ya. Meremehkan apa? Aku dari kecil makan ini nggak pernah protes. Nasa po sana kak. Anuan kan gadis kota, nggak biasa makan ini, wajar. Anuan, ini belut goreng kesukaan Ran-Ran, coba cicip. Kalau gitu aku nggak sungkan. Energi spiritual melimpah tulang naga terpalsu. Tante, kamu yakin ini belut? Kok mirip banget sama naga yang mau terbang ke langit? Naga apaan? Ini kan cuma belut yang gue makan dari kecil. Mana mungkin naga? Tingkat terbang punya kekuatan besar dan langka. Bisa dijual di meja makan orang biasa. Salah lihat. Ya ini berpesan. Betul. Makanlah, nanti dingin nggak enak. Tata. Om Tang. Sini hari ini. Ini kan utara. Bisnis di utara lagi susah, jadi aku istirahat di rumah. Lagian hari ini kamu bawa pacar pulang. Sebagai om, pasti harus hadir dong. Tunggu. Oh, ini tanda sayang dari Om. Kamu harus terima. Ambil. Ini mah, nggak usah aneh. Supaya terima. Gimana menurutmu? Ran, ini semua niat baik Om. Masa aku nolak? Terima kasih Om. Sudahlah, untung cuma angpau, nggak ada barang mahal lain. Nuan, ini pusaka keluarga Shen, cuma diwariskan ke menantu. Kamu wajib terima. Di keluarga kami, perempuan yang pegang kuasa. Dengan ini Ran-Ran gak berani macam-macam sama kamu. Minta buat kamu, Aran. Jangan diremehin ya. Makasih Tante, makasih Om. Bukan itu. Nggak nyangka. Kamu kelihatan polos. Tapi kamarmu rapi juga. Itu. Angpau dan... Jimatnya sudahlah. Pusakaku bisa dikembalikan nggak? Nggak mau. Itu pemberian langsung dari Tante. Bukan. Sulit. Aku saranin jaga omonganmu. Jangan sampai. Nggak akan juga. Apa? Papa Mama curiga aku pakai pacar palsu. Pak Tua, menurutmu Nona dari kota itu beneran mau sama anak kita kalau tahu identitas aslinya? Kamu tahu sendiri, anak itu liciknya minta ampun. Pasti dia cari cewek sembarangan buat nipu kita. Kalau dia berani nipu, bakal kupukul badannya. Dan jangan dulu. Aku bilang aku akui kamu agak egois, tapi jangan gitu dong. Punya aku. Mau ngapain kamu? Ibu tahu anak muda itu energik dan cepat pulih, tapi kamu harus tahu batas. Wah. Nah, menurutmu? Benar juga kata Tante. Kalian makan pelan-pelan ya? Jangan-jangan kamu benar-benar menggoyang-goyang ranjang semalaman? Aku orang jujur. Memang segitu kemampuannya. Saya nggak tahu. Sudahlah, nggak usah bahas itu. Bukankah kamu minta aku pura-pura jadi pacarmu ke rumahmu? Ayo. Oak, Ayah ibu sudah pergi. Amang itu anak yang manis dan pengertian. Sama sekali nggak sombong kayak anak orang kaya. Aku makin suka lihatnya. Suamiku, jodoh yang tepat untuk Ran-Ran. Apapun yang terjadi,
Dia perempuan pertama yang dibawa Ranran pulang. Menurutku, mereka juga sudah sampai usia untuk menikah. Kita sebagai orang tua harusnya mendukung, kan? Sudah waktunya kita jujur ke Ranran tentang siapa kita. Perintah seruling Giok keluar semua kultivator tunduk. Pemimpin, akhirnya Anda memutuskan turun gunung. Mulai hari ini, Sekte Yuxiao resmi mencabut larang. Hangru, siapkan berbagai hadiah kultivasi untuk Ranran adalah putri mahkota Sekte Yuxiao. Aku nggak mau dia tampil terlalu sederhana saat berkunjung. Pemimpin pedang Sekte Yuxiao menerima perintah. Astaga! Ini rumahmu? Villa sebesar ini berapa harganya? Dan kamu Shenran, 26 tahun, dari Jingbei. Eksekutif perusahaan, pacarku. Tuh identitasmu hari ini, paham? Paham! Paham! Beneran paham? Ulangi! Ulangi! Aku Shenran dari Jingbei, 26 tahun, eksekutif perusahaan, pacarnya dia! Ayah, ibu, aku cuma mau nikah sama Shenran. Kalian lupakan rencana jodohan aku dengan Li Zhong. Kamu mau batalkan pertunangan dengan Xiao Zhong? Kamu gila! Keluarga Li dan keluarga Xu itu sahabat lama dan Li Zhong tulus banget sama kamu. Kenapa kamu nggak mau nikah sama dia? Lagian kalau kamu nggak mau, nggak usah cari yang apa namanya eksekutif perusahaan. Aku Shenran 26 tahun dari Jingbei. Aku seorang eksekutif perusahaan. Mau nipu kami ya? Sudah, cukup. Aku taruh di sini. Aku Xu Jingluan. Dari kecil paling benci diatur-atur. Aku punya hidupku sendiri. Gak masuk akal! Ini benar-benar gak masuk akal! Eksekutif kecil macam apa dia? Berani nikah sama nona besar keluarga Shu dari Jingbei? Dia mau eksekutif apa? Minggir! Om Tante, kalian semua dibohongi sama Qingluan. Orang ini sama sekali bukan eksekutif perusahaan. Dia cuma orang kampung. Om Tante, lihat ini. Keluarganya sekarang tinggal di desa terpencil. Apa? Pergi! Om dan Tante, daerah pegunungan tempat mereka tinggal, itu aku tahu banget. Dia cuma orang miskin dan kampungan. Miskin kenapa? Makan beras kamu? Dari tadi bilang orang kampung, orang udik. Terus kenapa? Kamu hebat ya? Hah, gimana? Kamu masih nggak terima? Dari latar keluarga, lahir dari keluarga terhormat. Wan, aku kuliah di Stanford. Hobi, aku juara turnamen anggar amatir. Mana ada yang bisa kamu lawan? Oh, Xiaozhou bisa anggar juga? Cuma waktu kuliah dulu sempat belajar sedikit. Kebetulan aja pernah menang beberapa turnamen amatir. Juara. Lihat! Xiao Zhuang dimanapun lebih unggul dari orang kampung itu. Kamu jangan bandel. Keluarga Li itu, aku dan ayahmu sudah kenal baik. Kalau nikah dengan Xiao Zhong, sisa hidupmu bakal enak. Nikah sama dia. Sisa hidup itu belum tentu ada. Ini sebenarnya soal anggar. Aku juga sedikit paham. Kamu ngerti anggar? Gimana? Jurus pedangku ini bisa kalahkan Tuan Muda? Tuan Muda juga bisa ilmu pedang terbang. Tuan Muda berbakat seperti dewa. Semua yang dikerjakan cepat berhasil. Ditambah sejak kecil dibimbing aku, ahli pedang. Kemampuannya sudah puncak. Sekarang di dunia ini, hanya dia yang berdiri di puncak pedang. Hadiah kultivasiku yang kusuruh siapkan. Gimana? Sudah siap. Masuklah. Sesuai perintah, sudah disiapkan uang tunai 10 miliar, 1 pulau pribadi berenergi spiritual, 1 pedang terbaik, dan 1 tanaman dewa teratai kembar yin yang. Bagus. Dengan 4 benda ini, baru pantas untuk melamar bagi Tuan Muda. Kumpulkan murid istana pedang. Ikut aku ke keluarga Shu untuk melamar. Siap! Sayap!
jagoan banget. Kamu orang kampung, aturan anggar aja nggak tahu. Masih ngaku ngerti ilmu pedang. Kamu cuma bisa pamer gaya doang. Nggak malu, ngomong tanpa mikir. Anggar itu olahraga yang bisa dijangkau keluarga biasa. Kamu bisa. Waktu kecil badanku lemah, ikut paman latihan pedang beberapa tahun. Meski nggak pernah menang, tapi juga nggak pernah kalah. Tiga. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kalau kamu bisa kalahkan aku kasih kamu hak bersaing adil denganku buat Aaron. Kalau nggak, saran aku, sadar diri aja. Pergi sana. Shenran emang kelihatan agak polos, tapi kayaknya bukan orang sembrono. Sekali ini aku percaya dia. Oke, ayo tanding. Siap, Awan. Sekarang juga akan kutunjukkan siapa yang benar-benar pantas untukmu. Om ruang ganti di mana? Tunggu. Semangat. Tenang. Lala. Ayah tadi nggak sempat nanya. Ini barang dari siapa? Ini hadiah dari Ibu Shenran buat aku. Katanya pusaka khusus buat calon menantu perempuannya. Kalau aku nggak salah lihat, ini harta karun sekte Yuxiao. Namanya Kitab Spiritual Ekstrem. Siapa yang menguasainya bisa memerintah semua murid sekte Yuxiao. Di keluarga kami, perempuan yang pegang keputusan. Kalau Ranran berani macam-macam sama kamu, tinggal keluarkan ini. Kitab Spiritual Extra. Tuh. Maksudmu? Bu Shenran itu pemimpin sekte Yuxiao? Ini cuma dugaanku saja. Sekte Yuxiao itu jarang diketahui orang. Kekuatan sekte tersembunyi di dunia itu sangat besar. Orang terkaya pun harus merendah. Percaya daripada tidak. Aku mengerti. Ayah, aku akan cari cara menguji Shenran. Tapi, selain itu semua, soal pernikahan, kamu yang tentukan. Siapa yang kamu suka, dialah menantu keluarga Shu. Ayah! Siphat. Ayah. Ini. Pedang ini namanya Duanjiang. Pamanmu selalu menyimpannya di ruang bawah tanah. Sering dikeluarkan dan dielus-elus. Ini buatan langsung Jianxian Tangzhu. Sangat tajam. Xiao Tang, dia pedang luar biasa. Dengan pedang ini, kalahkan orang kampung itu pasti gampang. Hand. Orang kampung, lihat kamu menang pakai apa? Duanjiang, buatan Jianxian, pedang Xiaoran, pasti langsung patah. Kamu terlalu memihak ke Xiaozhong. Aku nggak peduli. Xiaozhong itu calon menantu pilihanku. Kamu biarkan anakmu semaunya sendiri. Apa kamu mau kasih seluruh harta keluarga Xu ke orang kampung itu? Kamu, Shenran, kamu kena... buru-buru keluar. Bawa pedang. Pedang apa lagi? Pedang apapun yang kamu bawa di depan Duanjiangku. Cukup satu tebasan. Saranku, menyerahlah sekarang. Nanti kena aura pedangku, kamu bakal nyesel. Itu sudah telat. Mending kita katakan saja. Bisa. Aku sudah janji menang buat kamu. Nggak mungkin ingkar. Nggak lihat. Nggak ada pedang, pakai ini aja. Kamu menghina aku. Kamu mempermalukan aku. Bukan maksudku. Salah paham. Waktu kecil aku latihan pedang sama paman. Kita pakai kayu biar nggak saling melukai. Bagus sekali menghadapi Li Zhong yang mengunci sungai dengan pedangnya. Meski pasti kalah, kita harus tampil dengan percaya diri. Keterlaluan! Berani-beraninya kamu pakai ranting buat nyerang. Kamu pikir kamu siapa? Pendekar pedang? Terima matimu! Lihat,
Bocah ini juga tahu ranting, tetaplah ranting. Mana bisa dibandingkan dengan pedang sungai. Seperti dia dan Xiao Zhong, jauh banget bedanya. Mau taruhan? Dia pasti kalah. Shenran, hati-hati! Berani menghindar! Berani lawan satu tebasan denganku! Energi pedang. Wah. Cepat. Ikut aku masuk. Putus! Tidak mungkin! Pedang ini buatan Dewa Pedang. Kok bisa patah cuma kena ranting? Apa pedang? Ini sudah dirusak orang dari rumah. Om Shu, maaf banget. Aku nggak sengaja. Pedangnya berapa? Aku ganti. Gampang banget ngomong. Kamu pikir ini pasar sayur? Om Shu bayar 2 miliar buat pedang ini ya? Kamu orang kampung sanggup bayar? Berapa? 2 miliar. Aku cuma nyewa pacar buat pulang kampung. Masa harus bangkrut gara-gara ini? Cara tinggalkan Qingluan dan masalah ini aku lupain. Tingluan buat nemenin dia terus. Bu, tenang Bu. Aku jual apapun. Pasti ganti uangnya. Ternyata dia bertanggung jawab juga. Pilihanku nggak salah. Ngomong doang! Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap bisa keluar dari sini! Tak. 能值几个钱啊？ Om Tang, kau kamu kesini? Ah, dasar orang kampung! Nggak sanggup bayar, manggil kerabat miskin buat patungannya! Kalian orang kampung mana bisa ngumpulin 2 miliar? 2 juta aja kayaknya kalian nggak punya. Paling cuma bisa ngumpulin barang bekas. Pedang ini cuma kelas bawah. Cuma kalian yang anggap berharga. Nanti ku kirim yang lebih bagus lagi. Satu tumpuk. Kurang ajar! Berani bilang pedang? Om Shu cuma kelas bawah. Kamu pikir kamu dewa pedang? Hei, orang-orang! Tang Jiantian, silakan. Dewa pedang Tangzhu, kalau bisa kenal. Dot Pasti Vegas. Jangan N. Pala Sekta Padang Yushao. Tangju Dewa Padang? Eh, Pak! Katanya dia Dewa Pedang. Tahun, masih ada yang ingat namaku. Benar, akulah dia. Paman Tang, jangan ngawur soal mata-mata. Aku lagi ketemu calon mertua. Jangan ngarang deh. Jangan ngarang. Oh, aku paham. Tuan muda takut calon mertuanya minder kalau tahu identitasnya, jadi minta aku tutup-tutupi. Untung disekat. Kalau sampai orang tua Nona Shu tahu Paman Tang cuma pura-pura jadi pendekar pedang buat dukung aku, ini bisa runyam besar. Paman Shu, apa ada salah lihat? Dengan penampilannya begitu, mana mungkin dia pendekar pedang? Dulu aku pernah bertemu pendekar pedang. Aura orang ini persis sama. Tak mungkin salah. Shenran ternyata benar-benar kenal pendekar pedang Tang. Jadi dia bukan anak desa miskin, melainkan orang dari sekte tersembunyi. Mustahil. Orang kampung macam dia mana mungkin kenal tokoh sebesar pendekar pedang Tang? Pendekar pedang Tang, apa urusanmu datang ke keluarga Shu? Hari ini Lan datang melamar. Ayahnya siapkan 4 hadiah kecil, minta aku bawa. Pendekar pedang bisa datang ke rumah kami saja sudah kehormatan besar. Bawa hadiah dari Canggung. Tata krama tetap harus dijaga. Bawa barangnya ke sini. Pertama, kartu hitam eksklusif senilai miliaran.
Kedua, sertifikat kepemilikan pulau pribadi. Ketiga, pedang legendaris. Hadiah! Pantas saja disebut dewa pedang zaman sekarang. Sekali memberi langsung barang semahal ini. Semua ini cuma benda biasa. Yang paling berharga justru yang keempat. Paman, kenapa pot tanaman dari halaman rumahku dibawa ke sini? Ini. Jangan! Teratai Yinyang! Karun legendaris! Sekali cium saja bisa panjang umur. Ini benar-benar harta langka! Paman Shu, kalian semua tertipu. Aku pernah lihat, itu cuma pot tanaman biasa di halamannya, bukan teratai Yinyang sama sekali. Apa benar begitu? Itu. Memang benar itu tanaman pot yang ditanam ibuku. Nah, dia sendiri sudah tidak bisa melanjutkan sandiwara. Menurutku, bukan cuma barang-barang ini palsu, si pendekar pedang tang ini juga palsu. Bunganya cerah dan harumnya kuat. Masa bisa palsu? Ayah, paham. Orang miskin seperti dia yang bahkan gak mampu makan 4 lauk. Mana mungkin bisa punya harta seperti teratai Yinyang? Li Zuang, kau kelewatan. Entah itu asli atau palsu, meski cuma tanaman pot. Itu pemberian dari Ibu Shenran untukku. Kau pernah dengar? Hadiah kecil tapi maknanya besar. Omong kosong soal makna besar. Barang sampah macam. Ini kalian berani keluarkan. Aku. Beraninya kau memecahkannya. Aku mau pecahkan ya, pecahkan saja keluarga Li, nggak takut nggak mampu ganti rugi. Kenapa aku begini? Kalian, apa yang kalian lakukan padaku? Kamu merusak teratai itu, mengacaukan keseimbangan yin yang. Sekarang kamu cuma punya 7 hari untuk hidup. Pulanglah dan siapkan dirimu. Cuma menjatuhkan bunga itu, kok konsekuensinya seberat ini? Teratai kembar yin yang ini. Beneran serius ya? Dia masih. Maaf, aku nggak seharusnya tidak hormat padamu. Aku mohon. Yang harus kamu mohon, bukan padaku. Apa? Dewa sungguhan. Aku nggak seharusnya melawanmu. Mohon maafkan aku yang kecil ini. Tolong, buka mulutmu. Bantu aku minta maaf ke Tang Tian-Tian. Aku cuma orang desa, nggak punya kemampuan besar. Salahku sendiri aja belum selesai. Asal kamu mau selamatkan aku, uangnya aku ganti. Begitu. Tolong bantu dia saja. Lan, kamu masih terlalu lembut hati. Tapi bahan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa itu harganya sangat mahal. Keluarga Limu mungkin nggak sanggup. Ginseng 1000 tahun, jamu Ling satu aja harganya miliaran. Kami gigit-gigi beli itu bukan masalah. Dan langkah sebanyak ini itu berapa duit coba? Gimana? Nggak rela? Kalau nggak rela, simpan saja barang-barang itu buat kuburanmu. Asal bisa selamatkannya. Barang ini apa artinya? Terus ngapain masih bengong? Cepat beli! Kalau masih nunda-nunda, dewa pun nggak bisa nolongin kamu. Iskar, aku pergi sekarang. Paman, trik sulapmu hebat banget. Langsung bikin dia ketipu. Sulap? Aku cuma lihat bocah itu bikin kesal. Jadi aku pakai sedikit akal. Pak Shen. Sang tua, gimana urusannya? Hadiahnya udah dikasih belum? Ini ada sedikit masalah. Teratai kembar yin-yangnya pecah. Cuma bunga teratai barang kayak gitu. Rumah kami banyak. Lain kali bawa lebih banyak. Urusan selesai, cepat pulang. Jangan sampai mencuri perhatian Lan. Siap. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jing Jianxin, aku antar kamu. Berhenti. Jawab jujur. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku, kan?
mana kamu? Kok bisa keluargamu kirim hadiah semahal itu? Katamu orang tuamu petani ya? Bohong ya? Sama sekali bukan. Itu semua palsu. Yang asli cuma pot bunganya. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa om dan tante segitunya. Apa kalian orang kota suka barang kecil gitu? Gak kayak palsu. Tapi dia nyebut benda sakti pembalik hidup itu cuma barang kecil. Pamer kekayaan juga gak segitunya. Aluan, siaran, udah tidur. Ya, malam-malam gini ada apa? Oh, Gini. Aku sama ibumu puas banget sama Xiaoran. Jadi mau ajak ketemu orang tua kalian, makan santai. Ketemu orang tua? Kalau Om Shu tahu orang tua aku cuma petani kampung, aktif jadi pacar Nona Shu, langsung ketahuan. Ya. Ya, makin cepat makin baik. Aku juga setuju. 3 hari lagi di restoran Wang Guo. Aku rasa. Putih Shendra! Berani rebut perempuan gue. Bikin gue habis hampir 80% harta keluarga cuma buat pulihkan umur. Suatu hari nanti, bakal bunuh dia. Kamu siapa? Gimana kamu masuk? Kamu nggak perlu tahu. Koko bilang, Shenran di mana? Dia mati. Mata naga ya. Keluarga kerajaan suku Naga. Manusia. Kali ini dia. Gimana kamu bisa selamat? Mau ketemu makan bareng? Wah, bagus banget. Aku udah lama pengen ketemu besan kita. Terus apa? Aku takut mereka anggap kita nggak selevel. Ayah, gimana kalau aku bawakan saja cara makannya? Jangan dong, Ren. Soal ini, biar aku dan ayahmu yang urus. Kamu tenang aja deh. Can I survey this person? Ya. Baiklah. Iya. Mungkin keluarga Xu itu. Kalian sengaja pecahin bunga tiratai. Itu buat kasih kode ke kita. Kayaknya mungkin banget suamiku. Kalau gitu kali ini kita harus keluarkan barang andalan keluarga. Nggak boleh bikin malu lagi. Ayah, jangan jajah tutupi. Menurutmu orang tuamu nggak akan curiga kan? Santai aja, itu yang bikin ketahuan. Ram. Orang tuamu belum datang. Ya, kami udah gak sabar mau ketemu mereka. Mungkin macet, sebentar lagi pasti sampai. Menurutku, mereka takut ketahuan asal-usul kampungnya, makanya nggak berani datang. Itu kamu berani datang? Aluan, jangan salah paham. Aku cuma mau makan. Kalian lihat, orang tua si kampungan ini sebenarnya siapa? Ya, Ibu, kalian datang. Ayah, ibu kalian datang. Pakai baju gitu ke acara gini. Ini kan bukan pasar. Maklumin aja, mungkin itu baju termahal mereka. Ya, ini orang tuamu. Kalian emang sekeluarga. Om miskinnya ke bawah. Pak Shu, lihat mereka. Kayaknya bukan orang penting, ya? Jangan nilai dari penampilan. Lihat dulu. Om Tan, ini orang tuaku. Kami memang agak santai hari ini. Maaf ya. Santai banget. Tapi orang miskin dari desa nggak punya uang beli baju. Semua maklum kan? Lijo, kalau nggak bisa ngomong mending diam. Keluarga besar. Tapi jaga omonganmu. Ini hadiah kecil untuk pertemuan pertama. Semoga diterima. 米莉尔，沙漠之心手链。
这可都是至少价值上亿的奢侈品啊！ Keluarga Shu memang keluarga nomor 1 di utara. Hadiahnya saja semahal ini. Shu, maaf merepotkan Anda. Ya, keluarga, hadiah kecil begini nggak seberapa. Jangan ngasal. Aku belum setuju mereka pacaran. Oh iya, kami juga bawa hadiah untuk kalian. Suamiku keluarkan. Siap. Barang apa sih? Apanya dulu jual obat palsu kali ya? Bawa 2 ikat kertas sembayang buat makan. Apa maksudnya? Mau doain kita mati? Barang-barang ini nggak kami butuhkan. Cepat bawa pergi. Bikin sial aja. Ngomong apa sih? Ini kan juga bentuk perhatian dari Besan. Besan, kami nggak punya besan semiskin itu. Ini pil emas 9 putaran yang bisa hidupkan orang mati. 1 butir aja susah dicari. Dia malah kasih 1 kantong penuh. Jimat-jimat itu juga. Jimat petir, jimat keberuntungan, jimat pedang terbang. Ini semua harta langka yang gak ada harganya. Bisa lihat hari ini, aku udah gak nyesel hidup. Mana mungkin? Barang-barang ini beneran semahal itu? Besan, ini semua buat kami? Om Tante, ini semua buatan orang tuaku, nggak berharga. Di rumah masih banyak karungan. Kalau suka, nanti aku antar. Pak, di rumahmu masih banyak karungan? Kami nggak tahu kalau kalian nggak suka. Mending kami bawa balik aja. Mending kami bawa balik aja. Enggak. Hadiah dari Besan. Aku suka banget. Terima. Haha, makasih. Tuali, baru aja bilang hadiahnya murahan. Tahu isi di dalamnya. Kira-kira Tuali bisa kasih yang mana? Biarin aja kalian sombong dulu. Nanti lihat aja kamu masih bisa ketawa kan? Ellen, ayo kita dansa. Soalnya orang kampung kayak dia pasti nggak bisa dansa. Dia nggak bisa. Aku bisa ajarin pelan-pelan. Nggak usah repot-repot. So dansa. Aku juga bisa ikut. Dengar nggak? Jangan suka nyilaikin orang dari kacamata sempit. Itu bikin kamu kelihatan dangkal dan rendah. Ayo, kita dansa. Ayo. Shenran, hari ini kamu mati. Kamu bisa nggak sih nari? Injak kaki itu sakit banget. Masa aku nggak bisa? Dulu ibuku selalu ngajarin. Sekali nggak belajar hampir dipukul mati. Shen dan Shen, kalian habisi seluruh klan naga jatuhku hari ini. Biar kalian rasakan kehilangan orang tersayang. Shenran, salahmu sendiri salah orang. Nyawamu jadi milikku sekarang. Nggak kena. Masih kebetulan. Mana mungkin? Jurus naga jatuhku tak terkalahkan. Mana mungkin nggak kena? Langkah ini langkah 7 bintang. Fit, bukannya klan naga jatuh itu jagoan hebat? Kok orang biasa aja nggak bisa dibunuh? Keluar. Oh Nona, kamu nggak apa-apa. Mati kau! Energi pelindung. Tubuh dao kosong. Nona, kau muntah darah karena energi pelindung itu. Di lantai dansa, kenapa ada aura klan naga jatuh? Kalau Shen dan Shen tahu aku dari klan naga jatuh, dia pasti tak akan melepaskanku. King Luan, kau lupa aku? Aku Xiao Xiao, teman SMA-mu. Aku dari klan naga jatuh. Jangan bocorkan identitasku, atau semua di sini mati. Klan naga jatuh. Iya loh. Kenapa? Oh, dia teman kuliahku, datang ke pesta ini juga. Bilang dari tadi. Hello, aku Shenran, pacar King Luan. Halo, pergi sekarang. Kalau nggak aku paksa. Paman, sudah lama tak jumpa. Kami permisi dulu. Tunggu. Nona, aku merasa pernah lihat kau di mana?
Shin, ada masalah. Iblis dari luar menyerbu. Motua sedang menyerang alam empat penjuru. Apa? Ma? Ran, aku dan ibumu masih ada urusan. Kamu temani Ting Luan baik-baik. Oh siap, Ha. Rah, semua murid ikut aku ke batas empat penjuru untuk menumpas iblis. Aneh, kenapa buru-buru pergi? Apa mungkin? Gandum di rumah mau panen. Shenran punya tubuh kosong yang kebal, tak bisa didekati. Sepertinya harus sembunyi dulu, cari kesempatan lain. Kenapa sih kamu? Bukannya kamu putri naga jatuh? Kok Shenran yang tak berguna saja nggak bisa kamu habisi? Shen dan Sheng mereka belum jauh. Kalau si bodoh ini bocorin identitasku, aku pasti mati. Shenran itu pacar sahabatku. Mana mungkin aku sakiti dia? Klan naga jatuh. Kedengarannya familiar. Jangan dengar dia. Dia mungkin otaknya bermasalah. Baiklah, main di belakangnya. Kalian tunggu saja. Bahaji! Rat, dia nggak mau ribut itu. Karena dia besar hati. Aku nggak akan biarkan. Minta maaf sekarang juga. Shh, jangan keterlaluan. Aku Tuan Muda Li yang terhormat. Masa harus minta maaf ke orang kampung? Maaf! Nggak tulus. Jangan keterlaluan. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Aku nggak ambil pusing. Sudahlah. Kali ini cukup. Jangan ada lagi kali berikutnya. Shenran, ayo pergi. Apa yang lucu? Shenran! Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 1000 kali lipat! Iblis tua wancan, kau terlalu lancang. Berani sendirian menyerang formasi empat penjuru milikku. Kau masih menganggapku pemimpin sekte Yuxiao? Tahu aku tak bisa mengalahkan kalian, tapi selama berhasil mengalihkan perhatian kalian, tujuanku tercapai. Hitung waktu. Wanar pasti sudah menembus formasi dan mencari Shenran. Shenran punya tubuh tak kosong. Jika darahnya bisa kubus kuku, bisa menembus formasi dan menguasai alam dewa. Wanger, kau suci bagi sukuku, rela berkorban. Tentu saja rela. Bagus, kau masuk ke dunia manusia. Ambil dari Shenran. Itu hal yang paling penting. Saat itu, kita akan mendapat satu-satunya tahu kosong. Hal yang paling penting. Moyang, aku pasti akan mengecewakan. Bagi kultivator energi yang kuat itu utama. Jadi, ambil hal terpenting darinya. Sudah kujelaskan sejelas itu. Warner pasti paham maksudku. Nona Shu. Shit! Akhirnya aku temukan kau. Nona Shu! Karena urusan sudah selesai, bolehkah pusaka keluargaku dikembalikan? Kau bilang, ini pusaka dari ibumu. Untuk calon menantunya, gimana? Ada wanita secantik aku jadi calon istri, kau masih nggak mau? Bukan gitu. Kamu cantik dan kaya. Lagian, kita kan cuma pacaran palsu. Iya kan? Setelah hari ini mungkin kita nggak ketemu lagi. Pusaka ini penting buatku. Jadi aku harus... Ternyata aku cuma alat buatmu. Ini kembalikan. Aja sama pusaka jelekmu itu. Benar terpenting. Berarti ini yang dimaksud leluhur.
Pergi aja sama pusaka jelekmu itu. Serahkan barangnya, kau selamatkan. Wajar, dia minta kembali. Sudahlah, aku telepon dia minta maaf. Gila. Halo? Nona Shu. Halo? Oh, Nona, ini disiarkan langsung. Hanya ku ambil, nyawamu ku biarkan dulu. Saat aku, iblis luar, turun ke dunia manusia, aku akan mengambilnya lagi. Celaka! Kalau orang tuaku tahu pusaka keluarga hilang dan jatuh ke tangan orang gila, pasti aku dihajar habis-habisan. Bagus sekali, Shenran. Kamu tega menyiarkan ini langsung ya? Pantas saja kau buru-buru minta pusaka keluarga kembali, ternyata untuk perempuan lain. Bukan begitu, Nona Shu. Dengarkan dulu, ini tidak seperti yang kau kira. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua. Dadah! Ayo pergi. Ini semua gara-gara apa sih? Aku benar-benar difitnah. Semua yang wajar berhasil. Aku dapat barang yang kau minta. Ini apa ini? Barang terpenting baginya. Buat apa aku butuh barang rosokan ini? Yang kuinginkan adalah esensi jiwanya, keperawanannya. Aku ingin kau hamil anaknya. Hanya dengan begitu, generasi berikutnya dari klan iblis, kita akan memiliki tubuh Dao yang murni. Kau paham atau tidak? Ini anaknya. Aku. Sekarang kau kembali ke Shenran. Kalau urusan ini tidak beres, kau tak usah kembali lagi. Oh, baik. Yu Xiao membantai keluarga aku dan memakan daging kami. Kami punya dendam yang tak terhapuskan dengan mereka. Ran, kenapa belum ada hasil? Tua Agung, Shenran punya tubuh Dao kosong dan dilindungi aura sakti. Aku... Itu bukan alasan. Ku beri kau 3 hari lagi. Kalau kau tak bawa mayatnya, kau yang jelaskan pada kaummu yang mati. Baik. Iya, aku harus menyusup ke rumah Shenran untuk membunuhnya. Nona Shu, dengar dulu. Aku benar-benar nggak kenal perempuan itu, dan dia malah mencuri pusaka keluargaku. Dasar brengsek. Kamu pikir aku masih percaya omonganmu? Ku sumpah, Oak. Wah, kalau aku benar-benar berbuat salah padamu, biar petir menyambarku. Aku mati nggak wajar. Terus suara malam itu gimana? Soal itu. Susah dijelasin 1-2 kata. Gini aja. Kamu keluar dulu, aku jelasin langsung. Nadanya kayaknya nggak bohong. Baiklah, aku percaya sekali lagi. Aku ke rumahmu sekarang. Kalau kau bohong, lihat saja nanti. Ken, lama nggak ketemu. Kamu lagi. Kamu berani datang lagi. Arshen, lama tak jumpa. Kamu lagi. Tahu nggak betapa hancurnya hidupku gara-gara kamu? Berani-beraninya kamu muncul di depanku. Tenang dong, Arshen. Sebenarnya, aku terlalu mengagumimu. Makanya tadi malam, aku bertindak berlebihan. Percaya aja aku dibohongin. Pusaka keluarga aku mana? Mau ambil balik? Boleh aja. Tapi, kamu harus setuju satu hal. Sure. Hutanku. Tuhan. Apa? Aku udah punya pacar loh. Jangan macam-macam. Kukira aku mau? Kalau bukan karena perintah leluhur, aku nggak mau berdua dengan orang bodoh sepertimu. Nggak usah banyak omong. Aku buru-buru mau lapor. Jangan gerak. Kalau kamu gerak, aku teriak.
Coba aja kalau kamu berani teriak. Sekarang juga aku hancurin. Kamu gak mau orang tuamu tahu kan? Pesan kamu hilang kan? Bisa, meski gitu, aku nggak akan pernah berkhianat sama Nona Shu. Apa Nona Shu datang? Kalau dia lihat adegan begini, makin nggak jelas. Maaf, aku harus mengorbankan kamu sebentar. Kamu ngapain? Park Shen. Lama tak jumpa. 又来一个。 Pak Shen, lama gak ketemu. Datang lagi satu. Tadi ada yang datang. Ada kamu salah dengar. Itu kamu sini nggak? Ada satu hal yang selalu ingin kukatakan pada Pak Shen. Sebenarnya, pertama kali bertemu Pak Shen, aku sudah suka padamu. Tenang, aku pacarnya Nona Shu. Aku nggak bisa khianati dia. Kamu nggak bilang. Aku nggak bilang. Dia mana tahu? Kita nggak bisa. Haida harus jujur. Kali ini ku tambah banyak mantra di belakangnya. Terima ajalmu. Ada orang. Aku datang. Ayo, Nona Shu datang. Cepat-cepat sembunyi. Cepat-cepat. Bukan, ini mana? Kalau Nona Shu lihat keadaan begini, aku nggak akan bisa jelasin. Apalagi kamu masih pakai baju begitu. Nona Shu, kebetulan sekali. Kok kamu kesini? Kebetulan apa? Bukannya kamu suruh aku datang buat dengar penjelasanmu? Aku datang. Jelaskan. Di sini nggak enak. Kita jelasin di luar aja. Kamu panggil aku jauh-jauh cuma buat ngejek aku ya? No! Don't! Jangan pergi. Nona Shu, sebenarnya aku sadar aku sudah suka padamu. Nggak mau lagi berpura-pura. Aku mau terus bersamamu. Iya? Kalau gitu. Sarah, kalau gitu, bisa nggak kamu berdiri dulu? Oh. Sebenarnya, aku juga suka kamu. Semua yang kukatakan di telepon itu cuma marah. Aku tahu. No, don't. Jadi, kamu udah maafin aku. Bukan apa masuk tanpa ketuk pintu. Oh maaf, salah. Ibu pergi dulu. Lanjutkan. Alun, kayak ibu kasih ke kamu itu kemana? Bill, bukan salah El. Aku yang kehilangan pusaka itu. Tahu nggak isinya tuh berharga banget. Kamu berani kehilangan itu aku. Eos kamu. Eos kamu dasar anak nakal. Awas. Jangan pukul, aku beneran nggak sengaja. Kantong wangi, yang ini kan? Benda ini bikin nyonya pemimpin sekte Yuxiao segitu paniknya. Apa ada rahasia tersembunyi di baliknya? Long memang dasar pencuri seperti kamu. 2. Sama aja. Jangan. Kamu pusaka keluarga hilang. Kok ada di tangan mereka? Jangan bilang kamu.
Jangan bilang kamu punya hubungan dengan dua gadis ini. Apa kamu keluarga ke wanita lain? Kenapa saja, Bob? Kalau dia tahu siapa aku pasti mati di sini. Sekarang satu-satunya cara. Itu saja omongannya. Berani berbuat nggak berani ngaku. Kamu masih laki-laki nggak sih? Ya lagi. 都不会再出现在他面前。 Pantas jadi laki-laki. Aku ngapain sih? Awen, kok kamu perlakukan aku begini? Aku. Apa lagi yang mau kamu bantah? Ingat, kita putus. Lihat ulahmu. Istri sebaik itu sampai kabur. Nanti ayahmu pulang. Lihat aja. Oh, Demi langit dan bumi, aku nggak ngapa-ngapain. Shenran, aku nggak percaya, nggak bisa nemuin celahmu. Orang kampung ini ternyata nyimpen cewek cantik di rumah. Pasti ada yang aneh. Kultivasi ruang jingnan ini sungguh menakutkan. Beberapa menit di dekatnya saja hampir membuatku kehilangan wujud asliku. Alam iblis! Iblis nafsu! Kau mendapatkan energi yang Shenran. Bagaimana aku menjelaskan pada leluhur? Siapa? Ya. Manusia biasa. Salahmu sendiri melihat yang tak seharusnya. Jangan bunuh aku bisa bantu. Aku bisa bantu. Cut. Minaret, lakukan saja. Kalau aku tak dapat yang kuinginkan, nyawamu yang kubawa. Shenran! Kali ini kau pasti mati. Ada apa sih? Katakan kau. Kenapa tiba-tiba putus? Iya, orang tua Shenran kan kasih kita banyak pil dan jimat. Kalau putus, mereka pasti minta semuanya kembali. Om Tan, rumah! Apa? Tahuku tentang Xiaoran, anak itu bukan tipe orang begitu. Tahu? Film cukup. Shenran juga melakukan hal yang sangat keterlaluan. Kalau kalian tetap memaksa Luan menikah dengannya, keluarga Shu kalian hancur. Dia melakukan apa? Shenran bersekutu dengan iblis luar, jadi kaki tangan mereka. Kamu. Iblis luar alam. Buyutan umat manusia. Anak ini kok bisa begitu? Dia bukan orang seperti itu. Paman, Shenran itu cuma orang desa. Kalau nggak pakai rahasia umat buat ditukar sama iblis luar, mana mungkin dia punya pil dan jimat semahal itu? Kalau orang tahu menantu keluarga Shu kita itu mata-mata iblis luar, keluarga kita hancur. Pak tua, aku nggak akan setuju dengan pernikahan ini. Cuk, jangan asal nuduh. Aku yakin Shenran gak mungkin melakukan itu. Luan, kalau kamu masih nggak percaya, kita bisa datangi rumahnya. Pasti ada bukti dia bersekongkol dengan iblis luar. Ayah ibu, kita nggak bisa. Ini masalah besar. Lebih baik kita selidiki dulu. Ikuti kata Xiaozhong saja. Dengar bocah, kalau kamu nggak bawa Aluo, balik. Kamu juga jangan pulang. Cepat. Tenang, ayah. Aku bawa barang ini dan langsung jelaskan ke dia. Cepat. Apa ini dia? Tempat apa ini? Bisa ditinggali? Tianlun, Om Tante, kok kalian kesini? Aku baru mau ke rumah kalian. Iya dong, Besan. Kebetulan aku mau suruh Randan minta maaf ke Anuan. Kalian datang pas banget. Ayo, masuk. Omong tua!
Menurutku, kalian sadar diri udah ketahuan. Mau kabur duluan, kan? Melarikan diri? Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Pura-pura. Bisa banget pura-pura. Sampai kapan kamu mau lanjutin? Lihat. Ini aku bikin kamu hancur. Dia nggak kayak bohong. Apa kita salah sangka? Dara, kami belum pernah ke rumahmu. Hari ini khusus datang lihat-lihat. Boleh kami masuk? Om, ngomong apa sih? Tentu saja boleh. Masuklah. Iya, saya lagi masuk. Ini langit kualitas 10.000 tahun. Om, kira apa? Ini bambu biasa. Di halaman masih banyak buat kayu bakar. Iya kan, Ayah? Tahun buat kayu bakar, nyia-nyiain banget. Di kampung terpencil gini, mana mungkin ada harta kayak gitu? Syuk, apa kamu salah lihat? Ayah Om Shu, kamu terlalu berlebihan sama orang kampung kayak Shenran. Mustahil. Oh iya, Lin Yun kan belajar sama Yihai Daoren. Dia pasti tahu. Kirim dia pesan. Suruh ke sini, lihat ini bambu petir langit atau bukan. Lapar kan? Makanannya belum matang. Makan buah dulu aja. Tunggu. Ayah kok hari ini kaget-kaget terus? Makan buah aja kenapa? Ini bukan buah biasa. Ini buah dewa. Kultivator yang makan dapat 100 tahun kultivasi. Orang biasa yang makan bisa hidup lagi. Kalau orang biasa nekat makan, tubuhnya bakal meletak. Bu, ini cuma buah biasa, bukan ginseng buah. Dipetik dari gunung, nggak ada yang mau. Biasanya buat pakan ayam di rumah. Lihat. Yo, jangan kayak orang kampung. Keluarga Xu di utara kota itu terpandang. Kalau ketahuan, orang bilang kita nggak sanggup beli buah ini. Iya, mertua benar. Ya. Ting Luan, keluarga mereka itu orang besar. Mana bisa makan buah liar, kampung kita. Sekarang juga ke ladang, petik sayur liar. Nanti aku masak makan malam yang enak buat semua. Kalau lanjut, identitas kita bakal ketahuan. Mundur. Kalau nggak salah lihat, ini harta karun manusia, kompor 9 dewa. Kok di rumah mereka banyak barang beginian? Apa dia jual rahasia manusia ke iblis dari luar? Jangan bilang ini barang hebat lagi. Bilang jujur barang-barang ini. Dari mana? Ya dari mana lagi? Bikin sendiri. Iya kan, Poma? Iya. Betul. Mustahil. Kamu nggak bohong sama Om kan? Oh, Kenapa kaget gitu? Ini apa ini Tian Leiju? wah, ini beneran bambu petir langit. Setiap kena sambaran petir, nilainya naik berlipat-lipat. Dan ini ya, ini bambu petir yang sudah kena 9 sambaran petir. Kamu bilang bambu ini sangat berharga? Lin Yue, apa kamu salah lihat? Salah, guruku dulu menukar ratusan pil spiritual hanya untuk sepotong kecil bambu petir langit ini. Pun hanya bambu petir langit yang melewati 1 kali sambaran petir. Lin Yue, lihat ini lagi. Ini buah ginseng. Aromanya pekat. Bahkan di dunia kultivasi pun ini barang langka. Kan ku bilang barang-barang ini asli. Nah, katakan jujur. Dari mana kamu dapat semua ini? Om, ini bukan barang berharga. Di pot rumahku masih banyak. Wow,
Ini rambut naga gajah. Ini rumput suci yang lahir bersama naga dan Phoenix. Sangat langka. Bunga ini. Apa ini bunga induk segala hal? Cuma menciumnya saja, rasanya mau menembus batas level. Nih, lihat ini. 9 dewa. Om, mungkin levelku belum cukup. Ku memang tidak melihat keistimewaannya. Panggil guruku untuk melihatnya. Baik. Muridku, jaga barangnya. Guru segera sampai. Tunggu sebentar, guruku segera datang. Baiklah. Lihat, kamu punya banyak barang berharga. Bisa jual sebagian padaku? Aku bayar $1 miliar. Apa? Ini ya, tolak. Aku tahu aku lancang. Barang sebagus ini tak bisa diukur dengan uang. Aku tambah 100 pil dewa lagi. Kakak Ipa! Aku mohon, kemampuanku terbatas. Cuma ini yang kupunya. Ku mohon jual padaku. Keluar. Mana bisa aku minta bayaran? Benar kan? Kalau kamu suka, ku berikan saja. Sungguh. Terima kasih. Hei Rana. Tante juga suka bunga dan tanaman ini. Bisa bagi aku satu juga? Tahu tentu saja tante. Kalau suka aku antar langsung. Sungguh, wah, bagus sekali. Leon, barangnya di mana? Pendeta Agung, muridmu. Jalan sudah sempurna. Aura dewa mengalir di sekelilingnya. Ini harta karun umat manusia. Bersembilan dewa kaos. Kusangka hari ini kutemukan di sini. Salah lihat. Bisa melihat harta karun umat manusia ini, hidupku tak sia-sia. Hanya saja. Saja apa, pendeta? 100 tahun lalu, saat pemimpin sekte Yuxiao bertarung melawan iblis luar, benda ini hilang. Luo Jing, kenapa bisa ada di sini? Shenran, kok orang tuamu pemimpin sekte Yuxiao? Belum bisa buka identitas. Belum tahu kalau anuan jodoh asli Ranran. Kalau ketahuan Ranran bisa kalah. Gimana? Kita harus cari cara mengelabui mereka. Tuan Pendeta, sepertinya Anda salah paham. Soal pemimpin sekte Yuxiao, kami tak kenal sama sekali. Kami cuma petani biasa. Iya, soal barang-barang itu sebenarnya kami temukan di gunung. Pusaka manusia. Tuan Pendeta pasti salah lihat. Iya, Tuan Pendeta. Ini cuma cangkul biasa. Orang tuaku sudah pakai buat bertani belasan tahun. Bukan pusaka apapun. Mungkin. Aku berkultivasi puluhan tahun. Mataku seharusnya tak salah. Jelas sekali. Barang-barangnya itu. Pasti dia kerja sama dengan iblis luar untuk jual rahasia manusia. Apa? Jual rahasia? Iblis luar. Kamu kebanyakan baca novel ya? Pura-pura. Bisa banget pura-pura. Lihat sampai kapan. Om, coba pikir, keluarga mereka miskin sampai baju layak pun tak punya. Kalau nggak kerja sama dengan iblis luar, dari mana dapat barang sebanyak ini? Iblis luar itu musuh besar umat manusia. Kamu tega kerja sama demi kepentingan sendiri. Dasar gak punya harga diri. Sebagai kultivator manusia, kalau aku benar-benar tahu ada yang kerja sama dengan iblis luar, aku... No, don't! Ini masalah besar. Jujur sama aku, kamu ada hubungan dengan iblis luar nggak? Barang-barang ini benar-benar dipungut orang tuaku, nggak ada hubungannya dengan iblis luar. Mikir, barang di sini manapun itu harta, karun tak ternilai. Katamu kamu pungut,
Kok aku nggak pernah dapat? Cara, kamu punya bukti? Kalau nggak ada, itu namanya fitnah. Hah, bukti? Itu plus yang di tanganku ini. Ini semua bukti. Oh, kamu bikin keluarga Shu nggak bisa bertahan di Jingbei. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Keluargaku memang miskin, tapi semiskin apapun, kami nggak akan jadi mata-mata manusia. Oh ya, terus jelaskan dong, barang-barangmu itu dari mana? Coba! Gak bisa jelaskan, kah? Ini semua salah paham. Barang-barang ini sebenarnya aku bisa jelaskan, tapi belum waktunya sekarang. Itu harus menunggu sampai Ranran dan Ting Luan menikah. Saat itulah aku bisa jelaskan. Betul kan, calon besan? Besan, siapa besanmu? Kamu pikir aku akan menikahkan putriku dengan orang sepertimu? Shenran, kamu benar-benar kejam. Masih berani mau menyeret keluarga Shu ke dalam masalah. Alun, sekarang kamu sudah lihat sendiri. Dia orang macam apa? Aku nggak perlu kamu yang mengajari cara menilai orang. Aku percaya Shenting, aku tahu. Dia pasti nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Bodohnya kamu. Sampai kapan kamu masih membelanya? Cepat ke sini. Kalau sampai terlibat dengan mereka, keluarga Shu kita hancur. Bilang aku percaya Shenran. Apapun kata orang, tetap di sisinya. Wah, adalah mata-mata yang bersekutu dengan iblis luar. Suamiku, situasinya mulai di luar kendali. Bagaimana kalau kita ungkapkan identitas kita pada Besan? Santai. Ini justru ujian yang tepat untuk Ranran. Ranran, urusan ini kami serahkan padamu. Kau tahu, aku dan ibumu tidak akan pernah melakukan hal yang kejam. Kami pasti bukan mata-mata. Ya, kali. Siapa yang percaya omong kosong untuk menipu anak kecil seperti itu? Tuan Guru, aku mau bertanya. Kalau ada manusia yang terbukti bersekutu dengan iblis luar, apa hukumannya? Kultivasi, status manusia dicabut dan dijebloskan ke penjara mati. Bahkan bisa langsung dihukum mati di tempat. Iya. Dengar, keluargamu hari ini sudah di ujung tanduk. Shenran. Aku jadi ingat barang-barang yang diberikan ayah ibumu pada paman dan bibi. Jangan-jangan itu juga hasil jadi kaki tangan iblis luar? Kalau benar, hukumannya harus ditambah lagi. Apa? Berani-beraninya kau kirim barang-barang itu ke kami. Maksudmu apa? Mau hancurin keluarga Shu kami? Lijo, jangan asal nuduh. Shenran sudah bilang. Barang-barang itu dibuat langsung oleh ayah dan ibunya. Bukan seperti yang kau bilang. Aduh, Aluan. Maksudmu aku yang salah nuduh mereka? Coba bercermin. Kalau mereka bisa bikin pil emas, kau bisa miskin sampai nggak punya baju layak. Kau asal nuduh. Terus saja menggonggong di sini. Hari ini, aku bawa kalian ke sini buat bilang, aku nggak mau lihat Aluan terus salah langkah. Terus salah langkah. Tenang saja, serahkan Aluan padaku. Keluarga kami memang nggak punya banyak sumber daya, tapi kami pasti nggak jadi mata-mata manusia. Duh, Xiaozhong beneran? Bagus, aku tahu aku nggak salah lihat kamu. Bu, yang aku suka cuma Shenran seorang. Aku nggak akan nikah sama Liu Zhong. Hah, kalau gitu, kalau kamu terus sama Shenran, kalian gak akan punya tempat di antara manusia. Kamu cuma bisa selamatkan keluarga Shu kalau nikah sama aku. Sampai kapan kamu gak ngerti? Buang-buang harapan. Luan gak akan nikah sama kamu. Karena kalau istriku. Ayah! Nyangka, di saat genting, dia tetap bisa maju. Ternyata aku nggak salah lihat orang. Istriku. Kamu sanggup menghidupinya? Atau membawa dia ke iblis luar dan jadi budak mereka? Sudah kubilang berkali-kali aku nggak ada hubungan apapun dengan iblis luar. Apa kamu nggak ngerti? Kamu nggak ada bukti, mana buktinya? Kakak, kalau memang nggak bisa diselesaikan, serahkan pada penegak hukum manusia. Kalau Ranran benar-benar bekerja sama dengan iblis luar, aku nggak akan memaafkan. Kalau tidak, terserah kalian mau apa. Cukup! Kalian kelewatan. Kami diam saja. Bukan, berarti kami nggak punya harga diri. Kalau kalian sudah memvonis kami pengkhianat, baiklah. Tunggu di sini sampai kalian menjatuhkan hukuman. Gimana? Gelisah! Teriak-teriak nggak akan mengubah kenyataan bahwa kalian pengkhianat manusia. Keluarga kami memang orang desa, tapi nggak akan kami biarkan kau perlakukan begini. Lijo! Keluarga Shenran apa salahnya padamu sampai kau fitnah mereka begini? Ting Luan,
Sampai sekarang kau masih bilang aku memfitnahnya? Berani nggak kau bertaruh denganku? Taruhan apa? Aku yakin di rumah ini pasti ada bukti Shenran berhubungan dengan iblis luar. Kalau aku menemukannya, kau harus menikah. Gimana? Kalau kau kalah. Aku nggak mungkin kalah. Kalau aku kalah, aku bersujud minta maaf padanya. Aku percaya Shenran bukan orang seperti itu. Baik, aku terima taruhanmu. Memfitnah Shenran berkolusi dengan kaumku. Saat itu terbongkar, dia akan dibenci semua orang di dunia. Lalu kau bawa dia kembali ke alam luar. Bukankah kau bisa terus menyedot energi jantan darinya? Bohongan yang begitu kasar. Percaya. Gampang. Kau tinggal sembunyikan bukti di rumah Shenran. Aku bawa orang untuk menggeledah. Saat itu, dia nggak akan bisa membersihkan namanya. Mandarin. Baik, lakukan sesuai rencana. Bukan kau yang menentukan. Syutinglah. Taruhan hari ini, kau pasti kalah. Shen, banyak orang lihat. Kalau aku temukan buktinya, jangan kau ingkar. Kau yang gak berani. Tenang. Dengan Dewa Yihai di sini, siapa yang berani main curang? Pikir dulu bobotnya. Ini milik keluarga Xu. Kalau dia benar berkhianat, kita nikahkan Aron ke keluarga Li. Dua untung. Kalau begitu, ikut aku. Energi iblis. Artinya barangnya ada di dalam. Kata yang kau cari keluar. Kau bilang nggak ada, aku yakin ada. Minggir. Wu wrong. Stop it! Anda Tuan Tang Zhu, pendekar pedang zaman ini. Senior Tang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Paman Tang, kenapa Anda datang? Oh, aku cari ayahmu. Oh, aku mau bicara dengan ayahmu. Dan disangka kejadian ini lagi. Hei, bocah, kau memang tak kapok. Baru selamat, sekarang cari mati lagi. Ya, jangan makan-makan. Shenran bersekutu dengan iblis luar menjual rahasia umat manusia. Aku sedang membersihkan pengkhianat. Bersekutu dengan iblis luar? Di mana? Aku cuma lihat kau mengada-ada dan memfitnah. Tang Zhu! Jangan kira kau pendekar zaman ini bisa bertindak seenaknya. Kau pergi pengkhianat umat manusia. Utanggung jawab itu tak akan kau sanggup pikul. Baik, ku beri kau satu kesempatan. Kau bilang Lan bersekutu dengan iblis luar. Mana buktinya? Kotak itu ada aura iblis darinya. Tanda iblis luar pasti ada di dalamnya. Ayo, keluarkan isi kotak itu dan tunjukkan pada mereka. Teipi. Jangan takut, Lan, percaya pada pamanmu. Kalau isinya bukan tanda iblis, paman pasti bela kamu. Mana? Kalian semua lihat sendiri kan? Ini pasti tanda dari iblis luar. Ini sama sekali bukan tanda apapun. Cincin yang kusiapkan untuk melamar Ting Luan. Apa? Mustahil. Dia pasti bohong. Kalau ini benar-benar benda iblis dari luar, pasti ada jejak iblisnya. Buka matamu, baik-baik. Lihat ada atau tidak. Cincin ini memang bahan istimewa, tapi tidak ada jejak iblis. Hanya cincin biasa. Apa kita salah paham sama Ran? Kalau begitu, kenapa tadi kamu cegah aku membukanya? Karena aku mau kasih kejutan buat Ting Luan. Sekarang semua hancur gara-gara kamu. Kenapa nggak bilang dari awal sih? Aku yang salah. Aku minta maaf. Aku nggak seharusnya bikin kamu salah paham. Aku sadar aku nggak bisa lepas dari kamu. Maafin aku.
Ya. Mana mungkin aku beneran marah sama kamu? Yang aku bilang itu cuma emosi. Enggak! Dia jelas sudah setuju! Aku ngerti sekarang. Kamu suruh Tangju sembunyikan benda itu. Tangju, kamu kan pendekar pedang zaman ini. Harusnya lindungi umat manusia. Tapi kamu polusi dan lindungi mata-mata manusia. Kamu tahu salahmu apa? Apa aku terlalu baik sama kamu sampai berani bicara begitu? Dia itu sampah. Demi Lan Lan, aku nggak mau ribut sama kamu. Tapi kamu nggak nemu bukti apapun. Jadi tepati janjimu. Sujud dan minta maaf ke Lan Lan. Sujud dan minta maaf! Apa dasarnya? Lagi pula, tanaman sakti di halaman itu asal-usulnya belum jelas. Masa bisa saja dia jual bangsa kita demi itu? Itu bisa jadi bukti. Masa tidak mungkin itu pemberianku? Apa? Tanaman sakti itu pemberian Pak Tang? Kalau begitu masuk akal semuanya. Kenapa? Kamu cuma tetangganya orang kampung ini. Kenapa kasih dia harta sakti semahal itu? Lan Lan, sejak kecil belajar ilmu pedang padaku. Aku kasih dia bunga-bunga buat mainan. Ada masalah? Justru kamu yang kepo banget. Terus dapur 9 dewa? Guru bilang itu hilang di luar alam ratusan tahun lalu. Kok bisa ada di rumahnya? Beberapa hari lalu, Iblis Wanchen coba serang dunia manusia. Aku dan ketua sekte bertarung bareng, bukan cuma kalahkan musuh. Dapur 9 dewa juga kami rebut kembali. Apa aku belum bilang kalian? Atau kamu pikir ketua sekte Yuk Xiao juga punya hubungan dengan iblis luar alam? Aku bukan maksud gitu. Terus maksudmu apa? Fitnah orang, geledah rumah tanpa izin. Tuan Muda Li, kamu hebat ya. Mau aku panggil petugas penegak hukum ke sini biar lihat hukuman apa yang pantas buatmu? Jangan! Janji aku tahu salahku. Aku janji ini terakhir kalinya. Tolong, maafin aku ya. No, itu semua bukan buat aku dengar. Kakek Shen, aku tahu salahku. Aku nggak seharusnya fitnah kamu. Kali ini aku benar-benar sadar. Tolong, jangan bawa aku ke penegak hukum. Aku bukan manusia, aku binatang. Bukan manusia. Pergi sana, jangan muncul lagi di depanku. Aku dan Ting Luan gak mau lihat kamu lagi. Makasih Kak Shen, makasih, aku pergi sekarang. Pergi. Ternyata semua harta ini pemberian Senior Tang untuk murid kesayangannya. Hei, kau bercanda. Lan Lan berbakat luar biasa, mana pantas aku jadi gurunya. Gurunya itu orang lain. Begitu ya. Kalau begitu aku pamit. Tidak mengganggu Senior Tang dan muridmu. Oh, baik. Kakak ipar, jangan lupa undang aku saat nikah dengan kakak sepupuku. Kenapa gadis itu buru-buru sekali? Aku masih mau ajak dia makan. Ngomong-ngomong, tadi mau bicara apa soal ayahku? Hampir lupa urusan penting. Ketua sekte, beberapa hari lalu kulihat seseorang menyusup ke rumah. Kukejar, tak tertangkap, tapi benda ini tertinggal padanya. Cincin iblis langit, hanya santai iblis dari luar alam yang boleh memilikinya. Apa mereka masuk karena perang dua dunia? Ketua sekte, apakah perlu kau beritahu wakil ketua? Oh, tidak. Segel akan segera terbuka, jangan buat masalah. Kau selidiki diam-diam dulu, aku punya rencana lain. Siap. Shenran, penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 1000 kali lipat padamu. Semut manusia, berani menjebakku. Aku nggak ngerti maksudmu. Baiklah, biar kamu mati dengan jelas. Shenran, setelah hari ini, buahku iblis luar. Putri Iblis, Muanir. Dari tadi aku curiga, ternyata semua ulahmu. Ketua, kenapa kau di sini? Aku dijebak. Bilang, apa tujuannya ke sini? Nggak mau bilang, kau akan terkubur di sini selamanya. Kalau bukan karena jurus rahasia dari leluhur, aku sudah mati di tangan ketua. Kau bilang kau nggak menjebakku. Tuan, aku benar-benar nggak tahu kenapa ketua muncul di sana. Dia juga bikin aku celaka. Tuan, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Pasti aku tangkap Shenran untukmu. Membunuhnya begitu saja terlalu murah. Perang dua dunia akan segera dimulai. Shenran pasti ikut. Manfaatkan kesempatan ini, pakai cacing manusia ini untuk mengambil sesuatu dari Shenran. Baik, kalau begitu ku beri kau satu kesempatan. Ini namanya cincin iblis. Ini dalam waktu singkat kau bisa mencapai level terbang. Saat perang dua dunia,
Aku ingin kau. Toa, pasti selesaikan tugasnya. Perang tua dunia. Ini kesempatan bagus untuk membunuh Shenran. Kalau begitu, aku akan ikut sekali. Biasa. Kalian lihat, salah pahamnya sudah beres. Pernikahan dua anak ini. Sebaiknya dipercepat saja, biar nggak keburu ada masalah. Kamu ganti sikapnya cepet banget. Tadi bilang gak suka keluarga Shenran. Itu gara-gara Li Jong ngomong sembarangan. Kita juga salah paham sama Ranran. Soal pernikahan dua anak ini, aku juga rasa. Soal ini nggak usah buru-buru. Lihat sikap ayahnya Ranran. Apa dia masih kesal sama kejadian tadi? Shen, tadi itu cuma salah paham. Sebagai permintaan maaf, aku mau kasih kalian Villa Yunhai Tiangong. Villa, ini. Dia rasa itu kurang. Orang yang dekat dengan Tang Jingxian, mana mungkin matre sama barang duniawi. Mulai sekarang, Ranran jadi ketua grup Shu. Shu是集团的董事长了。 Om Shu, bapak terlalu baik. Aku jadi sungkan. Besan, kamu salah paham. Maksudku bukan itu. Sebenarnya dia. Tang Jianxian ngadain turnamen bela diri. Aku mau Ranran ke sana buat mengasah dirinya. Syah, habis itu kita nikahin. Mereka juga nggak telat, kan? Oh, gitu rupanya. Kamu gila ya? Perang antar dua wilayah itu bahaya banget. Masa Ranran disuruh ikut? Aku ini udah pikun ya. Nggak ada hujan, nggak ada pelangi. Murid sekte Yushu punya tugas jaga dunia. Sekarang waktunya Ranran angkat tanggung jawab itu. No, don't. Biar Ranran yang pilih sendiri. Ran, kamu gimana? Ya kalau Om mau aku pergi, ya aku pergi. Pantas jadi anakku. Kenapa? Aku lihat ekspresi tante tadi. Tarungan ini kayaknya nggak gampang. Ini jimat dari pedang Dewa Tang. Saat pertama kali aku ke rumahmu. Bawa ini buat jaga-jaga. Pemberian Om Tang buat kamu, simpan saja. Tenang, ini cuma pertarungan biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak yakin, ikut aku aja. Tarungan yang diadakan pedang pasti banyak kultivator kuat di sana. Kalau bisa kenalan, itu bagus juga. Iya. Nah, kita ikut Ranran aja. Astaga, nah. Tapi kamu harus janji. Jangan sok jago. Oke. Tua sekte sampai menyuruh Tuan Muda ikut perang dua dunia. Apa? Kultivasinya mau dibuka? Bukankah itu ahli level Yuan Ying? Dan itu dua harimau putih dari sekte Yu Xiao. Dia cuma selangkah lagi ke tahap terbang. Banyak tokoh besar berkumpul di sini. Apa ini benar-benar pertarungan biasa? Om Wang, Om Jo, kalian kok ikut datang? Momen sebesar ini, kami para orang tua pasti mau ikut ramai-ramai, kan? Kamu kenal orang-orang penting ini? No, don't. Orang penting apa? Mereka semua paman-paman di desaku yang membesarkanku. Mereka ini paman-paman dari desamu. Mustahil. Mereka semua pendeta dari sekte Yujao. Orang biasa saja sulit bertemu mereka. Mana mungkin mereka tinggal di desamu? Ini memang kami temui saat pertama kali ke desa bersama Shenran. Kamu sama sekali bukan pendeta. Jangan curiga ya, Nenek. Apa aku salah lihat? Oh iya, Paman Tang, di mana orang tuaku? Itu. Ya, Bu dari sepupu jauhmu baru saja melahirkan. Mereka di rumah sakit menjaganya. Jadi hari ini tidak sempat datang. Bukankah baru melahirkan bulan lalu? Kau melahirkan lagi? Ini.
Sudahlah, lupakan mereka. Hari ini pertarungan akan segera dimulai. Kita fokus bersiap dulu. Oh, oke. Dia! Jadi sebelumnya dia muncul di rumah Shenran untuk menjebaknya. Sampai tanpa kekuatan spirit Ras manusia benar-benar meremehkan kami. Kekuatan manusia memang lemah. Mungkin ini saja kekuatan terbaik sekte mereka. Tampaknya pertarungan antar dunia ini, kami iblis luar pasti menang. Karena tidak bisa mendapatkan tubuh Tao kosong. Manfaatkan pertarungan ini untuk membunuhnya tuntas. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tenang nenek moyang, aku sudah punya rencana. Kali ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Tua! Sudah siapkan wilayah yang akan diserahkan? Tua Wanchen, pertarungan belum dimulai. Hasil belum pasti. Jangan sombong. Tahu diri ini. Berapapun yang kalian kirim, selama bisa mengalahkannya, miliaran iblisku akan mundur. Bagaimana? Tak kusangka. Dia benar-benar menurunkannya bertaruh. Dia putra iblis langit, tubuh dewa yang tak tertandingi. Tinjunya punya kekuatan dewa, bisa menembus apa saja. Tahun lalu, belasan kultivator Yuan Ying mengepungnya, tapi semua tewas di tangannya. Gimana? Gak ada yang berani naik? Kalian manusia memang pengecut semua. Kurang ajar, biar aku yang lawan kau. Dia nyaris mencapai tahap Huashen, tapi kalah satu ronde dari Shidaolin. Beberapa hari tak jumpa, kemampuan Linger makin hebat. Kalau bisa rebut Yang Qi dan darah Shenran, aku bisa wujudkan tubuh Dewa Iblis. Saat itu, manusia tinggal hancurkan. Kultivator kalian sudah habis sampai kirim sampah begini? Hah? Membosankan. Masih ada yang mau maju? Kalau nggak ada, menyerahlah sekarang. Si Daolin begitu kuat. Siapa di antara kita yang bisa lawan dia? Sialan. Benar-benar harus menyerahkan tanah pada iblis luar. Gerakannya penuh celah, kalah lemah dari Taichi ayahku. Kenapa mereka takut banget sama dia? Kalau aku yang maju. Jangan nekat, para kultivator itu saja kalah, apalagi kamu. Benar, Ran. Jangan bunuh diri karena emosi sesaat. Tenang saja, dia kelihatannya tidak sekuat itu. Kalau pertarungan ini bisa memicu kekuatan Tuan Muda, itu bukan hal buruk. Baiklah, majulah. Paman yakin kamu akan menghajar mereka habis-habisan dan bikin kita bangga. Shi Daolin dijuluki pemuda terkuat di luar negeri. Dengan dia di sana, aku tak perlu turun tangan. Jadi dia Shulan. Kenapa aku tak merasakan sedikit pun energi spiritual darinya? Apa mungkin? Dia sengaja menyembunyikan. Pak energi spiritual berani naik panggung? Kamu tidak takut mati? Tenang, ini cuma adu tanding. Aku akan jaga diri, nggak akan membunuhmu. Maksudmu? Kalah sama kamu? Yah, kamu kelihatan lemah banget kan? Apa aku salah dengar? Tadi dia bilang, Putra Iblis itu lemah. Di dunia kultivasi nggak ada nama itu. Sampah tanpa energi spiritual berani bilang aku lemah. Baik, aku ubah pikiran. Aku tak akan membunuh. Aku buat hidupmu lebih buruk dari... Aura ini. Benda di dadamu itu jimat pelindung tingkat dewa. Jimat pelindung sakti di dadamu. Oh. Bukan jimat, ini azimat dari ibuku. Itu azimat Tianggang. Bisa menahan serangan penuh kultivator tahap roh. Dari mana dia dapat benda ini? Mulai, kok kau sudah muntah darah? Jangan bilang kau mau nipu aku. Azimat Tianggang sangat langka dan sekali pakai. Aku yakin kau tak punya lagi. Ada apa ini? Kau masih punya azimat Tianggang? Iya, betul.
Ibuku bilang sebelum aku pergi takut aku bahaya, jadi kasih aku setumpuk. Apalagi senjatamu? Keluarkan semuanya. Ini. Tali pengikat dewa dan pembunuh dewa. Pisau penghancur langit, semua harta sakti tak ternilai. Dunia kultivasi. Kenapa dia punya sebanyak ini? Kau dapat dari mana banyak senjata begini? Di rumahku banyak banget. Kan aku mau tanding, jadi bawa 2 senjata buat jaga diri. Wajar kan? Coba saja kau buang itu dan lawan aku secara langsung. Coba saja buang itu dan lawan aku langsung. Bukan, ini bukan jimat. Ya sudah, kalau kamu nggak mau aku pegang, ya nggak usah. Apa jimat itu? Lihat gimana kamu lawan aku. Ini akibatnya berani lawan aku. Nggak kerasa. Bang, kamu pakai tenaga nggak? Ada apa? Kamu nggak apa-apa. Dia kena serangan penuh si Daulin, tapi nggak luka. Murid rahasia Master Tua ya? Bro, kalau mukul pakai tenaga dong. Masa bilang mau tanding? Kau lintas dunia belasan tahun, nggak pernah kalah. Bisa kalahkan sama kayak kamu. Dewa. Oh! Dia. Hacu. Waduh, ini. aku belum apa-apa. Kok kamu sudah muntah darah? Kamu pasti cari gara-gara kan? Iblis langit kalah oleh satu bersin. Kekuatannya sungguh menakutkan. Daulin dengan tubuh dewa iblis pun tak bisa melawannya. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Kenapa Ranran menyembunyikan kekuatan sebanyak ini? Apa mungkin? Dia benar-benar putra mahkota sekte Yuxiao. Tidak berguna. Wan Chen iblis tua, kalian kalah. Sekarang penuhi janjimu dan kembali ke alam luar. Wah, kami belum kalah. Apa? Kalian iblis luar mau ingkar janji? Tidak apa-apa. Kalian tak mau pergi? Aku bantu. Tua, jika kalian bisa mengalahkannya, kami tak akan pernah menyerang dunia manusia. Jika tidak, kalian harus menyerahkan sepertiga dunia manusia. Bagaimana? Dia begitu yakin. Apa dia masih punya kartu es? Nanan, tarungan ini penting. Kamu yakin bisa menang? Mentong. Tenang saja. Baik, aku setuju. Keluarlah! Dem Kuno, kenapa dia? Kok yang dikirim dari alam manusia malah manusia? Dia berani bertarung untuk iblis luar. Manusia kok punya pengkhianat begini? Lijo! Kau berani khianati manusia dan gabung iblis! Yang bijak ikuti zaman. Kalau aku menang perang 2 dunia ini di alam luar, aku jadi orang nomor 2 tertinggi. Saat itu aku pasti suruh Dewa Wan Chen jadikan aluan. Mainanku. Sayangnya, kau tak punya nasib itu. Karena sekarang, kau akan mati. Anjing pun lihat tuannya. Kau bunuh dia lagi. Kali ini perang 2 ras. Anggap saja iblis luar menang. Dia bilang. Baik. Lan, jangan kau kasihan padanya. Manusia tak terima pengkhianat ini. Kali ini kau. Tarung, aku tak butuh pertolongan. Lagi pula, aku sudah kalahkan kau sekali. Aku bisa kalahkan kau lagi. Kau benar-benar bodoh. Sampai menyedihkan. Kau pikir kekuatanmu sekarang masih bisa menyaingiku? Sampah! Dia tiba-tiba sampai tahap terbang. Di tangannya, pedang iblis. Benda ini bisa naikkan kekuatan ke tahap terbang. Tapi setelah dipakai, nyawanya akan habis. Kalian biarkan dia bawa benda terkutuk itu. Yang penting menang. Cara tak penting. Apa? Tahap terbang? Awas, Shenran, lari cepat!
Aku merasa ada kekuatan mau keluar dari tubuhku. Shenron! Mau lari sekarang? Telat! Lihat! Mungkin! Kenapa aku nggak bisa gerak? Dia cuma pakai satu jari buat kalahkan kultivator level terbang. Aku tahu, di nomor 1 umat manusia. Kau, Buddy. Apa mungkin Junior Master sudah merasakan bahaya dan kekuatannya terbuka lebih awal? No, don't! Shenron itu nggak berguna, akulah yang terkuat. Hari ini harus kubunuh kamu. Marty. Shenron, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dasar bocah, kamu bikin aku takut setengah mati. Kalau kamu kenapa-kenapa, gimana aku jawab ke orang tuamu? Aura klan naga jatuh. Bahaya! Shenron, energimu habis. Pelindung tubuhmu. Gak bisa lindungi kamu lagi kan? Shen Xian mati kamu? Mati kau. Qingluan, kau nggak apa-apa? Dengan 1000 pedang. Benar memberikannya pada mereka. Aku memang takdirnya tak bisa berusaha. Dasar binatang, kamu cari mati. Kabur dari sini dulu. Papa, nggak apa-apa. Jangan tinggalin aku sendirian. Ayah berhenti cerewet. Banget. Untung ada jimat dari Paman Tang. Kawan, sekarang kau mau bilang apa lagi? Dengar, mulai sekarang, siapapun dilarang masuk ke dunia manusia yang melanggar, bunuh. Pada perintah leluhur. Manusia salju itu punya tubuh kong. Kalau dibiarkan tumbuh, dia pasti jadi musuh besar kita. Kau tetap di sini, cari kesempatan bermain. Bawem. Dahlah, kali ini berkat kau. Pulang nanti, Paman Tang pasti terakhir kau makan besar. Tang, kau terlalu baik. Ini memang sudah tugasku. Siapa? Oh, Shenron nggak apa-apa kan? Kok bisa tiba-tiba begini? Dia membuka segel kekuatan. Bukan segala kekuatan. Bukan. Mau apa? Dia kan orang biasa. Sudah begini, kami nggak bisa sembunyi lagi. Sebenarnya, Rara, dia punya tubuh Kongming yang langka. Tapi dia perlu jodoh sejati untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Sekarang, membuka segelnya lebih awal, sampai kesurupan. Sepertinya Terus gimana cara nyelamatin dia? satu-satunya temukan jodoh sejati Ranran dan bersamanya. Melewati jembatan bambu merah. Begitu, baru krisisnya bisa teratasi. Jodoh sejati? Aku dan Shenron. Awal cuma pacaran palsu. No, don't. Ayo kita keluar dulu. Biarkan dia istirahat. Keserupan. Ini kan saat yang tepat buat bunuh Shenli. Leluhur, kali ini aku lihat tunggu lukaku sembuh. Dunia manusia hingga kepala Shenron. Punya cara buat lawan dia. Tapi, perlu pinjam sesuatu darimu. Silakan Leluhur. Istriku. Kenapa? Asalkan tubuh Dewa Iblismu dan darah Tuanku campur jadi satu, aku bisa menembus level tertinggi. Tinggal angkat tangan. Manusia langsung musnah.
Manusia, hari kiamat kalian tiba. Hari... Kok kamu? Nyawanya, hanya aku yang ambil. Kalian lagi? Kurang ajar. Keluarga Shen nggak pernah bermusuhan dengan kalian. Kenapa terus menyerang anakku? Nggak bermusuhan. Sekte Yuxiao memburu klan naga jatuh sampai habis. Aku ingin mengguliti kalian. Sayangnya tenagaku kurang. Bahkan binatang kecil ini pun tak bisa kubunuh. Baiklah, kamu salah paham. Naga jatuh harus melewati ujian petir untuk berubah jadi naga. Yang kami makan hanyalah kulit lama mereka. Omong kosong. Kau pikir aku percaya? Lalu lihat ini. Mutiara asli naga. Ini benda terpenting klan kami. Hanya diberikan pada orang yang paling dipercaya. Kenapa ada padamu? Sejujurnya, kami tidak membunuh klan naga jatuh, malah membantu mereka terbang jadi naga. Ini diberikan langsung oleh pemimpin mereka. Apa itu belum cukup bukti? Kok bisa? Apa selama ini aku salah paham padamu? Pertama melihatmu, aku sudah merasa familiar. Boleh tanya ayahmu namanya? Wu Shengyu. Kamu tahu? Tentu saja. Ayahmu itu kakak senior kami. Juga generasi sebelumnya. Pemimpin sekte Yuxiao. Mana mungkin? 100 tahun lalu, kakakmu bertarung dengan Iblis Wanshen. Tapi dia diserang dari belakang dan tewas. Putrinya pun hilang. Ternyata dibawa keluar wilayah. Tidak mungkin. Aku putri suci iblis. Ayahku sudah dibunuh kaum kalian ratusan tahun lalu. Mungkin itu yang kau sebut mantan pemimpin sekte Yuxiao. Aku tahu, pasti kalian membohongiku. Shen Nanxia, keluar dan terima ajang. Leluhur datang. Saat kematian kalian tiba. Kau, bukankah kau sudah kembali keluar wilayah? Kenapa kau di sini? Iblis Wanshen. Karena kau menolak perjanjian, kau akan tinggal di sini. Ibu. Kenapa kultivasimu naik begitu cepat? Berkat darah putriku, aku berhasil menembus batas dan menjadi calon kaisar. Setelah hari ini, semua manusia akan menjadi budak iblis luar wilayah. Selamat, leluhur berhasil jadi calon kaisar. Leluhur, kenapa? Sebenarnya kau putri dari pemimpin sekte Yuxiao sebelumnya. Aku tadinya ingin menahanmu untuk mengancam Shen Daishin. Tapi sekarang aku sudah jadi calon kaisar. Kau tak perlu lagi kau hidup. Jadi, aku manusia. Selama ini, aku mengabdi pada musuhku. Bina, jangan sedih. Akan kukirim kau sekarang untuk bertemu ayahmu. Formasi bintang utara akan membawa formasi pelindung sekte Yuxiao. Kusangka orang tua itu sudah mencapai level kuasi dewa. Formasi ini tak akan menahannya lama. Hanya jika Ranran dan Zhong Yuan bersama melewati jembatan Hongluan, segelnya bisa terlepas. Ayah, jembatan apa? Segel apa? Aku tak mengerti. Ranran, maafkan ayah tak bilang lebih awal. Ini darurat, tak ada waktu jelaskan. Ayo cepat! Belasan tahun lalu, aku dan ibumu memakai formasi untuk menurunkan jembatan Hongluan dari langit dan menyamarkannya sebagai jembatan batu biasa. Kini formasi terbuka, jika bukan jodoh sejati. Itu melangkah ke jembatan ini. Kamu akan hancur, tak akan pernah terlahir kembali. Apa? Aku. Sebenarnya, aku dengan Nona Xu. Kami bukan pacaran sungguhan. Kami pura-pura demi membuat kalian senang. Dasar bocah, kenapa tak bilang dari awal? Aku sudah hitung di sisi Ranran ada bintang Hongluan turun. Itu tanda jodoh sejati, tak mungkin salah. Apa mungkin? Kalian berdua, ini soal kelangsungan umat manusia. Aku mohon temani Ranran. Naiklah ke jembatan itu bersama. Nanti sekte Yuxiao pasti berterima. Tuan Shen, aku berterima kasih atas apa yang kau lakukan untuk klan naga jatuh. Tapi kau sendiri bilang, jika bukan jodoh sejati, masuk ke jembatan itu rohnya hancur. Ini aku rasa sulit membantu. Iya, salah langkah saja roh langsung hancur. Ini kami tak bisa berbuat apa.
Jangan memaksa mereka. Biar aku saja. Bersedia naik ke jembatan Hongluan bersama Shenran. Kau pamer keberanian. Apa? Menyelamatkan dunia itu tugas para kultivator. Bukan urusanmu. Pulang denganku. Maaf, Ketua. Kami tak punya jiwa sebesar itu. Aku cuma ingin anakku hidup aman. Ini benar-benar tak bisa kami bantu. Ayo, pulang. Pulang! Masih tembak. Aduh. Dia mau tembak formasi. Hari ini iblisku akan kuasai dunia manusia. Istana Giok, tubuh murni. Semua takkan bisa halangi. Semua takkan bisa halangi. Hei! Mati kau! Cepat pergi. Nonaku, apa yang kau lakukan? Kalau bukan jodoh sejati, kau akan hancur selamanya. Jangan banyak bicara. Baka, Cinta, 没事吧？ Besan, kau tak apa? Kekuatan Shenyang. Buka! Nona, Shu, apa begini? Aku bukan demi kamu. Semua orang di dunia ini. Jangan sombong. Siapa yang kaget aku? Kupikir gadis kecil itu benar jodohmu. Kini kartu kalian habis. Lihat siapa yang bisa halangi aku kuasai dunia manusia. Ini. Ayo. Ini pedang pendakian gunung. Kultivasi Ranran berhasil terbuka. Kau mungkin Luan benar-benar jodoh sejati Ranran. Serius, Vegas. Aku tak percaya. Swear, taruh sampai... Kenapa begini? Hal sudah kuperhitungkan. Kenapa masih gagal? Kejahatan tak pernah menang melawan kebaikan. Kau membahayakan dunia manusia, langit akan menghukummu. Pergilah dengan tenang. Kita berhasil. Coba-coba usil padaku. Kalau tidak, aku pakai perintah kepala sekte Yuxiao untuk menindasmu. Artinya kita memang kurang rela berkorban untuk Shenran. Hanya tak mungkin jadi jodoh sejatinya. Benar. So jodoh. Sungguh tak terduga. Kultivator Shenran, hari ini kau mencapai Tao. Kau bersedia melintasi gerbang langit dan terbang menjadi dewa? Kalau jadi dewa harus meninggalkan keluargaku yang menyayangiku. Dewa tak ada artinya aku tetap di dunia manusia. Bersama orang yang paling kucintai.